Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Linda Pratiwi, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terus semangat ya anak-anak, karena saya lihat di televisi dan media massa dan media internet, ternyata pandemi corona ini bukannya makin berkurang, malah jumlah pasien yang terkena COVID corona ini makin corona ya COVID ya anak-anak ya. Maksud saya ini adalah pandemi corona ini masih jumlahnya terus semakin bertambah ya, sehingga kita jangan sampai lengah, selalu jaga kesehatan ya, terus budayakan hidup bersih, social distancingnya selalu dijaga ya, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk pembelajaran kali ini masih di teks laporan hasil observasi, masih di kebahasaan, di mana pada pertemuan sebelumnya saya membahas tentang kebahasaan yang pertama, frasa, klausa, kemudian kalimat ya, kemudian pola kalimat. Hari ini saya akan membahas tentang menganalisis kebahasaan teks laporan observasinya, yaitu tentang kata benda, kata kerja, imbuhan, kalimat simplek, dan juga kalimat kompleks. Wow ya, ada 5 kebahasaan yang disajikan dalam teks laporan hasil observasi. Oke. Tidak lama-lama ya, untuk menunggu, saya akan segera menjelaskan ada 5 poin kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Jangan lupa saya ingatkan kembali kepada anak-anak untuk mengkomen pada saat video ini kalian tayangkan, karena host akan mencatat kehadiran kalian dan juga mengevaluasi tugas yang kemarin, melaksanakan evaluasi tugas yang kemarin, karena saya akan segera memberi informasi kepada kalian siapa saja yang sudah mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah dimana selain kalian mengetahui, kalian juga nanti diminta untuk memahami ya kebahasaan dari kata benda, kata kerja, imbuhan, kalimat simplek, dan kalimat kompleks ya. Selain definisinya, kalian juga nanti akan memahami dan menginterpretasikan pada kalimat. Baik ya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah kata benda. Anak-anak, kata benda bisa juga dinamakan yaitu nomina. Apa sih kata benda atau nomina? Yaitu sebuah kelas kata ya, pasti dalam bahasa Indonesia yang ditandai ya oleh tidak bergabungnya dengan kata tidak, misalkan rumah. Rumah itu kata benda. Kenapa dikatakan kata benda? Karena ya tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Ya, saya ulangi, nomina atau kata benda yaitu sebuah kelas kata dalam bahasa Indonesia ya, ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Artinya kata benda ini tidak bisa bergabung dengan kata tidak. Contoh kata rumah ya, misalkan contohnya rumah. Rumah itu kata benda, betul ya. Dikatakan kata benda karena tidak mungkin sebuah kata rumah digabungkan dengan kata tidak, maka akan timbul yaitu kata
ya, atau dikatakan sebagai tidak rumah gitu ya. Tidak rumah itu apa ya gitu kan ya. Jadi nomina itu biasanya dapat berfungsi juga sebagai subjek atau juga sebagai objek dalam sebuah klausa. Nah, maka dari itu untuk diingat-ingat kembali klausa itu apa ya? Gabungan dua kata atau lebih ya yang tidak memiliki arti ya. Nah, coba dibuka lagi PowerPoint atau video pembahasan masalah frasa, klausa dan kalimat pada pertemuan sebelumnya. Oke. Jenis-jenis nomina ya, ada dikatakan sebagai kata benda konkret. Kata benda konkret itu apa sih? Kata benda yang menggambarkan sebuah objek yang dapat bisa ditangkap atau dikenali oleh panca indera. Panca 5, indera ya. Mana sih indera? Indera misalkan ya. Jadi kata benda konkret ini adalah dapat berupa makhluk hidup, benda mati, tempat, atau juga dan lain sebagainya. Contohnya manusia, binatang, rumah, dan buku. Ya, bisa ditangkap atau dikenali oleh panca indera, bisa dilihat oleh ya mata, panca indera kita ya, diraba oleh tangan, dirasakan oleh tangan, kemudian dan lain sebagainya. Ya, contohnya manusia kita bisa mengamati manusia dengan panca indera kita, binatang dengan suaranya juga bisa kita mengidentifikasi bahwa itu binatang apa, ya rumah otomatis bisa kita lihat dengan indera penglihatan dan sebagainya. Yang kedua adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak ini merupakan kata benda yang tidak dapat atau tidak bisa ditangkap atau dikenali oleh panca indera manusia ya. Kata benda abstrak ini dapat berupa keadaan, nama sifat, ukuran, dan lain sebagainya. Contoh keyakinan, ya kita tidak bisa mengidentifikasi keyakinan seseorang. Maka dari itu keyakinan dikatakan sebagai kata benda yang bersifat abstrak. Udara kita tidak bisa melihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan, ya, oleh hidung kita bahwa udara itu ada. Oksigen itu ada. Ilmu kita bisa merasakannya, merasakan manfaatnya, tapi tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kemudian kebaikan juga pun sama, kebaikan si dia, kebaikan seseorang pun bisa kita rasakan manfaatnya dan lain sebagainya. Ya, ini masih berdasarkan jenisnya. Oke, kata benda berdasarkan pembentukannya dibagi menjadi ada kata benda dasar, ya. Ada kata benda turunan. Kita bahas dulu ya kata benda dasar. Apa sih kata benda dasar? Kata benda dasar ini merupakan kata yang menunjukkan identitas awalnya, ya. Atau mungkin bahasa sederhana ini tidak bisa dijabarkan, ya. Jadi bentuknya paling sederhana. Contohnya buku, pulpen, gelas, sendok, botol, pisau. Ya, kata-kata ini merupakan, atau bahasa yang lebih sederhananya lagi adalah kata benda dasar ini adalah kata benda dasar yang tidak memiliki atau tidak ditambahkan oleh imbuhan, baik awalan, akhiran dan sisipan. Maka seperti itu ya, terutama awalan dan akhiran. Nah, sedangkan kata benda turunan adalah kata benda yang ya terbentuk dari sebuah kata benda dasar yang tadi di awal, ya, tetapi melalui proses pengimbuhan atau afiksasi. Pengimbuhan ini bisa awalan ataupun akhiran. Contohnya, ya, kata bendanya adalah rumah. Dikasih awalan pe, kemudian akhiran an. Jadi perumahan. Ya, kata benda dasarnya itu rumah. Kata benda dasarnya adalah gunung. Ya, ditambah imbuhan pe, dikasih akhiran an, jadi pegunungan dan lain sebagainya. Oke, jadi dikatakan jenis kata benda turunan. Jadi kata benda yang memiliki yang awalnya adalah kata benda dasar yang ditambah afiksasi yaitu awalan dan akhiran. Oke guys, selanjutnya adalah contoh dari kata benda, ya, dan penggunaannya seperti apa. Seperti yang sudah saya uraikan di atas, kata benda digunakan sebagai subjek ataupun objek. Bisa digunakan sebagai subjek, bisa digunakan sebagai objek.
ya dalam sebuah kalimat loh. Ya, contohnya Ani membeli sayur. Ya, di sini sebagai kata bendanya mana? Yaitu sayur. Ya, sayur di sini kedudukannya sebagai apa? Sebagai objek. Begitu loh, Bro. Ya. Hadi menjaga toko. Ya. Kata bendanya mana? Ya, kata bendanya itu toko. Toko ini di sini posisinya sebagai objek dan sebagainya. Begitu, Bro. Dan sis. Oke. Selanjutnya adalah kata kerja. Kata kerja, nama lainnya dikatakan sebagai verba. Diingat ya, benda, nomina, kerja, verba. Ya, apa sih kata verba itu? Ya, merupakan bentuk kata yang memiliki sebuah fungsi untuk menjelaskan mengenai suatu aktivitas ya atau sebuah kegiatan yang dikerjakan oleh seseorang ya. Ciri-cirinya piye toh, Bro? Nah, ciri-cirinya bagaimana ya? Ciri-cirinya yaitu satu, kata kerja memiliki arti ya, sebuah perbuatan, aktivitas atau tindakan seseorang. Ya, kerja melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Kemudian, kata ini juga merupakan arti sebuah proses kegiatan. Umumnya, kata kerja dibuat dengan bentuk imbuhan me, ditermekan, dikan, beran, memperan, dan memperi. Maksudnya, ya, kata kerja di sini bisa juga kata dasarnya melalui proses afiksasi yaitu proses adanya pembubuhan awalan dengan akhiran. Ya, nanti digabungkan. Kemudian kata kerja bisa diawali dengan sebuah pernyataan waktu seperti telah, sedang, akan, hampir, juga, dan segera. Ya, kemudian bisa diperluas dengan cara menambahkan kata dengan, ya, dengan ditambah kata sifat, ya, kata sifat sesudahnya. Contoh, warna itu berjalan dengan cepat sekali. Nah, ya, berjalannya di sini adalah merupakan kata kerja ditambah dengan penambahan kata dengan, kemudian ditambahkan dengan kata sifat yaitu cepat sekali. Nah, ini menghitung uang arisan dengan teliti dan lain sebagainya. Oke. Nah, ininya subjek, menghitung uang itu adalah menghitung itu adalah sebuah kata kerja, uang arisannya itu sebagai kata benda, dengan teliti adalah merupakan kata sifat yang ditonjolkan oleh si subjek. Subjeknya siapa anak-anak? Nah, Nani. Oke. Ya, mudah ya. Selanjutnya yaitu jenis kata kerja berdasarkan objeknya, guys. Ya. Ada kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif. Coba yuk kita tengok kata kerja transitif itu apa. Transitif ya, bukan sensitif ya. Sensitif itu perasaan kalian dan perasaan saya. Ya, baik. Kata kerja transitif tuh sampai belepetan saya ngomong. Merupakan salah satu kata kerja yang disertai dengan sebuah objek, guys, agar maknanya dapat dengan mudah dipahami. Yuk kita ke contoh aja yuk biar lebih jelas lagi. Mama sedang membuat roti yang sangat enak. Ya. Mama ya sedang membuat roti yang enak. Ya, kata kerjanya di sini mana, Bro? Yaitu buat, dikasih awalan ya, membuat. Kemudian agar kata kerjanya ini ya maknanya itu bisa dipahami, apa yang mama buat yaitu diberikan objek. Apa itu objeknya? Yaitu roti. Ya. Oke, kata kerja transitif yaitu kata kerja ya yang disertai dengan sebuah objek. Di contoh pertama, mama sebagai subjek, sedang membuat itu sebagai predikat atau kata kerjanya. Apa yang mama lakukan? Yaitu membuat apa mama? Roti. Ya, rotinya adalah sebuah objek. Ya, Dito menendang bola dengan keras sehingga mengenai kaca rumah tetangganya. Dito subjeknya menendang yaitu kata kerjanya. Apa yang ditendang sama Dito? Yaitu bola. Gitu ya, jadi pembubuhan objek dan lain sebagainya.
Oke, ada kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif yaitu merupakan kata kerja yang dapat mengungkapkan arti dengan jelas walaupun tidak terdapat sebuah objek di dalamnya. Ya, tadi mah yang di awal si kata kerja transitif itu harus adanya objek ya biar maknanya tuh jelas ya. Kalau si intransitif nggak usah, tidak perlu adanya objek, maknanya itu sudah bisa langsung dipahami ya bro and sis ya, siswa-siswi. Contohnya kayak gimana? Ayah tidur di kamar ya, ayah tidur. Apa yang dilakukan ayah? Tidur. Tidur merupakan kata kerja dalam kalimat tersebut. Apa yang dilakukan ayah? Tidur. Di mana? Di kamar, sebuah keterangan tempat. Keluarga dari korban kecelakaan itu menangis sesegukan. Mana kata kerjanya? Menangis ya. Ibu makan di dapur bersama ayah ya. Mana objeknya? Nggak ada. Langsung di sini ibu subjek, makan ini kata kerja, di dapur bersama ayah merupakan di dapurnya bisa keterangan tempat ya, bersama ayahnya yaitu pelengkap. Oke ya bro and sis, mudah-mudahan sekali ya bahasa Indonesia ini ya. Oke, next. Afiksasi yaitu kata bentukan yang mendapatkan imbuhan yang tadi saya katakan sempat disinggung di atas ya, sebuah kata dasar yang diberi atau mendapatkan sebuah imbuhan ya. Oke, sebelum membahas tentang kata berimbuhan, terlebih dahulu kalian harus mengenal yang namanya kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan ya. Kata bentukan yaitu kata yang sudah mendapatkan imbuhan ya. Oke, jenisnya ada prefix ya, awalan. Nama kerennya yaitu prefix ya. Proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks. Ya, atau imbuhan di depan. Ya, contohnya apa sih prefixnya atau awalan? Ada di, ter, ke, se, men, pen, pra, a, per, ber, dan lain sebagainya. Ya, infix ya, proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di tengah, atau nama lainnya adalah sisipan. Apa aja jenisnya? Al, r, em, dan in. Oke. Kemudian sufiks yaitu akhiran, yaitu proses pembubuhan afiks di akhir kata dasar tersebut ya, yaitu apa saja ya, banyak ya, ada kan, adanya gitu kan ya. Kemudian juga banyak sekali akhiran-akhiran asing yang digunakan ya, tion ya untuk bahasa serapan, transportation, kemudian di Indonesia kan menjadi transportasi ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kalimat simplek. Kalimat simplek itu adalah kalimat tunggal ya. Kalimat tunggal itu kalimat yang hanya terdiri dari satu predikat dan hanya memiliki satu unsur. Contohnya, Bapak itu dokter bedah. Bapak subjek, dokter bedahnya adalah predikat ya, dia hanya memiliki satu predikat ya, atau memiliki hanya satu unsur ya. Struktur, mereka membuat roti, merekanya subjek, membuatnya adalah predikat, si rotinya adalah objek. Hanya ada satu struktur, maksudnya subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya pun satu gitu. Kepandaian Winda sudah diakui teman-temannya. Kepandaian Windanya kemudian ada subjek, ada predikat, ada juga pelengkap dan sebagainya. Oke. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua pola ya, atau dua predikat. Ada juga kata kerjanya. Kalimat kompleks itu nama lainnya juga dikatakan kalimat majemuk ya. Jadi dari salah satu pola kalimat subjek, predikat, objek, keterangannya itu bisa lebih dari satu ya guys, yaitu kompleks. Kemudian biasanya ada kompleks bertingkat, dibubuhi dengan konjungsi biasanya ya. Ciri-cirinya ya bro and sis, mengandung dua proses atau lebih ya.
penggabungan dilakukan dengan memanfaatkan tanda koma. Nah, dan penggunaan konjungsi. Konjungsi itu apa ya, Bro? Konjungsi itu adalah kata penghubung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang kalimat sebelum dengan kalimat sesudahnya. Ya. Kemudian, contohnya kayak mana? Nelson Mandela mempunyai idealisme kuat dan berusaha mempertahankannya. Ini dikatakan kalimat kompleks ya, anak-anak. Nelson Mandela-nya subjek, mempunyai idealisme kuatnya itu adalah predikat, dan ini yaitu penggunaan konjungsi, berusaha mempertahankannya yaitu predikat. Jadi ada dua predikat dalam sebuah kalimat. Jadi ada pola kalimatnya, predikat objeknya lebih dari satu, dikatakan sebagai kalimat kompleks. Gitu ya, Bro, Sis. Kita harus saling berjuang atau akan mati sia-sia. Kita subjek harus selalu berjuangnya predikat, atau konjungsi akan mati secara sia-sia. Ya, predikat lagi. Oke, gitu ya anak-anakku sekalian. Jadi ada dalam sebuah kalimat tersebut polanya lebih dari satu pola, lebih dari satu unsur maksud saya. Ya, oke. Untuk pembahasan kebahasaan tentang teks laporan hasil observasi, yaitu tentang dari pertemuan minggu lalu ya, kata, frasa, klausa, kalimat, kemudian bertingkat lagi kepada intrinsik, simplek, komplek, kemudian ada apa sih namanya? Astagfirullah, saya lupa. Ada imbuhan, yaitu kata dasar yang diberikan imbuhan. Ya, ada kata kerja intransitif, ada kata kerja transitif, kata kerjanya tersendiri, verba, dan kata benda, yaitu kata nomina. Ya, anak-anakku sekalian yang saya sangat banggakan, ya saya harap ada istilah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan dulu dengan bahasa Indonesia. Kalau kamu sudah mengenal, saya yakin kamu akan suka dan cinta dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia yaitu bahasa persatuan yang digunakan di negara kita Indonesia ini, yang mempersatukan bangsa kita. Ya, kalau bukan kita yang menggunakan dan mempelajarinya, siapa lagi? Jangan sampai orang asing yang semangat sekali untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia, ya malah sebaliknya kita orang Indonesianya yang lahir memang betul di Indonesia, orang Indonesianya malah senang mempelajari bahasa negara lain, sepertinya bahasa Korea. Tidak salah, bagus juga ya sebagai pengetahuan kita. Hanya alangkah lebih baiknya kalau kita bisa dulu, pandai dulu untuk menggunakan bahasa Indonesia, ya baru kita menambah pengetahuan yang lain, yaitu mempelajari bahasa asing lainnya, gitu ya. Saya sangat sedih sekali melihat kalian, mendengarkan kalian dalam berkomunikasi dengan teman, gitu kan ya. Pada saat saya meminta kalian menggunakan bahasa Indonesia, kalian sering sekali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, khususnya dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam berbicara gitu. Kalau menulis mungkin kalian masih terkondisikan gitu pada saat kalian diminta untuk melakukan kegiatan praktek pidato, kemudian tanpa teks, kemudian mengutarakan isi dari sebuah cerita menggunakan bahasa Indonesia. Banyak sekali ya, tidak semua, tapi ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam mengungkap hal tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, anak-anak sekalian yang saya sangat banggakan, kita sudah dulu pembelajaran tentang tes laporan hasil observasi kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tugas atau evaluasi, nanti saya akan melalui Google Classroom atau lewat WhatsApp grup bahasa Indonesia. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jaga selalu kebersihan, social distancing
banyak berkerumun, ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari sesuatu hal yang tidak baik. Baik, salam literasi, salam bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.